kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Iya, Bu. Ini menindaklanjuti obrolan kita kemarin ya, Bu. Saya kan sudah menginformasikan pada Ibu bahwa saya ingin meminta izin pada Ibu untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya, Bu ya. Terkait percakapan yang kita lakukan hari ini adalah percakapan pra-observasi, Bu, karena pada kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti ada beberapa langkah. Ada pra-observasi, ada kegiatan observasi, terus ada pasca observasi. Nah, kebetulan kegiatan yang kita lakukan ini merupakan salah satu tugas, Bu, di kegiatan CGP Angkatan 5 untuk aksi nyata modul 2.3. Nah, saya itu ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi yang kita lakukan nantinya. Nah, supervisi akademik ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan, sebagai pengawasan juga ya, Bu, dan terutama untuk meningkatkan kompetensi diri kita ya, Bu. Nah, kompetensi diri kita sebagai guru itu kan ada beberapa, diantaranya ada pedagogi, ada kepribadian, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi profesional. Nah, kegiatan supervisi akademik ini menjadi salah satu upaya untuk kita mengembangkan kompetensi tersebut yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru ya, dalam hal ini Ibu. Nah, makanya nanti biasanya kan kegiatan supervisi ini dilakukan di semester 1 ya, Bu ya. Nah, dalam 1 tahun dilakukan 1 kali minimal atau 2 kali. Nah, nanti untuk tahun depan kita akan melaksanakan program IHT, Bu, in-house training. Nah, program IHT ini kan kita diberikan pelatihan ya, Bu ya. Nah, ini pelatihan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, tahu kebutuhan guru di sekolah kita apa itu, salah satunya melalui kegiatan supervisi akademik ya. Tapi maaf ya, Bu, ini jadi mengganggu kegiatan Ibu. Nah, kita kan Mohon izin ya, Bu ya, untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Makasih sebelumnya, Bu, Ibu sudah berkenan mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik ya. Nah, ini, Bu, terkait percakapan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan, Bu, yang ingin saya tanyakan ya. Nah, kira-kira yang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan gitu dari kegiatan supervisi akademik ini? Untuk yang ingin saya kembangkan dalam supervisi ini, saya ingin lebih meningkatkan lagi kemampuan pedagogik saya sih, Bu, karena ingin tahu gitu seberapa efektif pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini gitu kan. Apakah sudah bisa membuat anak menjadi lebih baik cara belajarnya atau memang masih monoton gitu pembelajaran saya gitu. Oh ya, jadi Ibu ingin melakukan kegiatan supervisi akademik ini dengan 2 tujuan ya, Bu ya. Yang pertama, Ibu ingin mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama di kelas. Terus yang kedua, Ibu juga ingin mengetahui bagaimana trik atau cara supaya pembelajaran kita tidak monoton ya, terutama Ibu kalau tidak salah Ibu mengajar mata pelajaran matematika ya, Bu. Nah, ini kan salah satu mata pelajaran yang ini ya
pelajaran yang butuh ditakuti. trik-trik khusus ya betul. Bu ya. Padahal dengan seperti itu, dengan kemampuan anak sekarang sebetulnya mereka tuh punya kemampuan yang bagus. Nah dari situ saya ingin bisa menstimulus lebih gitu untuk supaya untuk lebih keluar lagi potensi mereka yang sebenarnya. Nah, kalau misalkan mau seperti itu tentu harus didukung dengan peningkatan kompetensi pedagogik. Ya makanya Ibu tadi bilang ya, Ibu ingin mengembangkan kompetensi pedagogik Ibu. Iya Bu, karena kita sebagai guru ternyata harus mengembangkan 4 kompetensi pedagogik ya Bu ya. Yang pertama ada kompetensi guru yang harus kita kembangkan, di antaranya ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial ya Bu ya, ada kompetensi profesional dan juga kompetensi kepribadian. Nah ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kita terhadap para murid kita ya, terutama tujuan tadi Ibu tadi bilang supaya tidak monoton bagaimana sih. Nah ini mungkin salah satunya ya Bu ya. Nah yang Ibu harapkan tujuan dari percakapan kita kali ini apa ya Bu? Saya ingin mendapatkan solusi gitu Bu. Solusi dari permasalahan mengajar saya selama ini untuk bisa mengembangkan kompetensi pedagogik saya sehingga bisa memaksimalkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya bisa menjadi fasilitator yang lebih baik dari yang sebelumnya dan bisa menggali potensi siswa yang masih terpendam gitu ya, masih sulit untuk dikembangkan ya, supaya potensinya keluar ya. Nah itu sebelum melakukan atau mencapai tujuan tersebut gitu ya Bu ya, saya ingin tahu terkait RPP yang Ibu buat gimana ya Bu, yang sudah Ibu kembangkan gitu. Apakah materinya tentang apa ya Bu? Kalau untuk besok? Materinya yang akan saya ambil besok tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Materi ini memang materi lebih berkaitan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap dengan ini anak-anak lebih tertarik ya dengan pembelajaran kali ini gitu. Materinya itu. Jadi supervisi yang akan kita lakukan nanti materinya adalah tentang sistem persamaan linear 3 variabel. 3 variabel ya. Nah, kalau misalkan dilakukannya di kelas mana ya Bu? Di kelas 10 MIPA 3. 10 ya, di CPS itu 10 MIPA 6. Oh, 10 MIPA 6. 10 MIPA 6. Terus ininya Bu, model atau metode yang digunakannya apa ya? Modelnya saya mengambil dari ini problem based learning, jadi berawal dari masalah yang saya berikan. Nanti anak-anak mencoba mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan memodelkan ke dalam model matematika gitu. Jadi dari masalah sehari-hari mereka nanti dibuat menjadi model matematika. Iya, karena matematika ini salah satu yang penting juga ya Bu ya, harus dan memang harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu, biar anak lebih memahami gitu ya. Lebih percaya bahwa matematika itu bisa digunakan penting gitu ya Bu, dan bisa digunakan. Nah, yang berikutnya langkah pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ketika supervisi bagaimana? Nanti pada saat pembelajaran rencananya saya seperti biasa pembukaan, lalu nanti membagikan sebuah lembar kerja yang di dalamnya ada permasalahan terkait ini. Nanti mereka berdiskusi dengan kelompoknya, dengan kelompok yang berjumlah 4 orang. Setelah berdiskusi, saya memfasilitasi setiap pertanyaan yang mereka ajukan, lalu mengundi siapa yang akan menjelaskan ke depan. Nanti akan ada siswa yang berperan sebagai guru atau dalam artian mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sistemnya seperti tutor sejawat gitu ya Bu. Wah Bu, luar biasa sekali Bu ini desain pembelajarannya. Kalau saya perhatikan sekilas ya dari penjelasan Ibu, itu sepertinya sudah bisa membuat sebuah pembelajaran yang menuntun siswa untuk aktif ya dalam pembelajaran Ibu. Sepertinya tidak akan monoton tuh Bu. Ibu dengan masih banyak sih, masih ada hal-hal yang memang membuat siswa sulit untuk aktif gitu. Iya. Sekalipun sudah kita buat, makanya saya mencoba model ini, mudah-mudahan bisa efektif gitu dalam pembelajaran kali ini.
ini Bu, terkait dengan RPP yang akan dilaksanakan nanti ya Bu ketika supervisi. Nah, memangnya kenapa Ibu memilih untuk dilaksanakan di kelas 10 MIPA 6 tadi Bu? Memang bagaimana kondisi anak-anaknya gitu? Di 10 MIPA 6 saya pilih kelas ini karena saya sebetulnya yakin kelas ini itu sebetulnya bisa dan potensinya bagus gitu dan bisa aktif juga. Namun di kelas ini literasinya sangat minim Bu. Jadi ketika kita memberikan suatu latihan soal, mereka kadang membaca soal itu Tidak teliti iya, gitu ya, Bu, tahu-tahu melihat soal dan melihat soalnya melihat angkanya. Jadi belum apa-apa mereka sudah drop gitu untuk mengerjakan matematika. Jadi kurang literasi terhadap penggunaan soalnya harus seperti apa, langkah-langkah mengerjakannya seperti apa gitu. Lebih ke literasinya Iya, masih minim ditingkatkan ya, gitu ya, Bu. ditingkatkan lagi gitu. Nah, jadi harapan yang Ibu harapkan dari kelas tersebut bagaimana Bu? Inginnya sih literasi di kelas sana lebih meningkat lagi, keaktifannya lebih merata lagi gitu. Lalu Jangan aktif tes. nah, ya dalam satu kelompok kadang perwakilan hanya 2 orang yang aktif. Saya dengan adanya undian pembelajaran tadi pada saat menjelaskan, saya mengharapkan mereka berperan semuanya dalam satu kelompok diskusi itu supaya literasinya lebih meningkat lagi. Dan saya ingin lebih pembelajaran itu betul-betul sebagian besarnya berpusat kepada murid gitu. siswa gitu, iya. Dan Ibu juga tentunya sebagai fasilitator ya Bu ya. Jadi bisa menuntun keluarnya potensi mereka ya, seperti yang Ibu utarakan tadi. Nah, Ibu harapannya sungguh luar biasa Bu. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu. Nah, ini Bu terkait tadi ya Bu ya, penilaian untuk rencana pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kegiatan supervisi bagaimana ya Bu ya? Ya, nanti yang saya rencanakan, jadi dalam LKPD itu setelah belajar berkelompok, nanti kan ada nilai kelompok, saya ada juga penilaian secara individunya. Secara kognitifnya saya berikan latihan soal yang terkait dalam kehidupan sehari-hari, lalu mereka mengerjakan dengan cara matematikanya. Nah, untuk psikomotornya saya memberikan tugas atau memberikan tambahan ke mereka untuk membuat video. Jadi yang mereka kerjakan di bagian kognitif tadi, mereka ilustrasikan dalam sebuah video, mengilustrasikan kejadian kehidupan sehari-harinya, menjelaskan penyelesaiannya, rencananya, karena sekarang kan mereka sedang suka dengan TikTok nih Bu. Nah, saya lebih berencana upload video yang mereka buat di TikTok gitu. Biasanya kan TikTok sekarang lagi ini nih, lagi in ya Bu iya, ya. betul. Dan memang mereka senangnya bikin konten ya Bu. Iya, makanya mencoba kontennya bukan hanya konten yang ini, ada konten matematikanya. Ada konten edukatifnya ya Bu ya. Wah, Ibu ini luar biasa Rencananya Bu. begitu. Nanti izin mengadaptasi ya Bu di pembelajaran Silakan saya. kalau memang Iya. ada manfaatnya silakan. Nah ini Bu, jadi menurut Ibu tadi kan Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu pada sisi pedagogik ya Bu ya. Karena kan Ibu tujuannya dan harapannya tadi sudah Ibu utarakan. Nah memangnya kalau misalkan sekarang nilai kompetensi Ibu itu pada sisi pedagogik ini ada di skala berapa ya Bu? Kalau skala nilai dari 1 sampai 10 Ibu ada di angka berapa? Berapa Maaf, ya? Ini Bu sebelumnya. Kalau milih tertinggi takutnya kepedean gitu ya Bu ya. Saya hitung sekitar 6 lah untuk sekarang gitu ya. Mudah-mudahan bisa meningkat setelah 6 ya Bu supervisi. ya. Iya. Nah setelah kegiatan Ibu, ya setelah kegiatan nanti gitu ya Bu, supervisi akademik, Ibu mengharapkan ada peningkatan di skala berapa kan? Minimal paling kecil menjadi 8 lah. Semangat Bu, Iya. Ibu pasti bisa. Demi apa Soalnya ya? kalau saya lihat Ibu tuh orangnya semangat ya, tulus gitu ya Bu mengajar. Apalagi kalau Ibu kan mengajarnya matematika. Kalau misalkan kitanya tidak senang ya Bu, gimana anaknya? Apalagi Makanya anak-anak harus kalau sayang semangat udah ini. mendengar mata pelajaran matematika pasti stigmanya itu udah Betul, gimana Bu. gitu ya Bu. Kalau misalkan kita tidak bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tentu anak-anak jadi ya itu tadi Ya, Ibu bilang itu. ya, jadi Makanya bosan tadi. pilih metode yang betul-betul. Makanya dengan supervisi ini mudah-mudahan memang saya mendapat solusi dari yang kemarin-kemarin masih belum bisa efektif gitu pembelajarannya gitu.
Ya mudah-mudahan semua harapan ibu bisa tercapai ya Bu ya. Amin, amin. Jadi kita bisa menemukan solusi sambil berjalan ketika proses pembelajaran dilakukan ya. Nah ini Bu, untuk kegiatan supervisi yang nanti akan kita laksanakan kira-kira kapan Ibu? Hari Jumat atau besok bisa di 10 Besok ya Bu ya, di kelas 10 di kelas MIPA 10 MIPA 6 jam pertama. Pembelajarannya selama 4 jam pelajaran. Siap. Nah, kalau misalkan ini Bu, kan kita nanti ada tahap yang ketiga ya Bu. Tadi kan ada praobservasi. Nah, sekarang yang kita lakukan ini percakapan praobservasi Bu. Nah, terus nanti besok kita melakukan kegiatan observasi, yaitu pembelajaran selama di kelas ya. Dan saya mohon izin Bu untuk mencatat beberapa hal gitu ya, temuan-temuan saya terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan supaya kita bisa menemukan solusi ya dan bisa mencapai harapan-harapan Ibu tadi ya yang Ibu utarakan tadi. Terus nantinya saya juga akan mohon izin juga untuk mengambil foto atau video ketika pembelajaran di kelas dilaksanakan ya Bu. Ini Bu, mengenai tanggung jawab nih Bu terhadap kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan bagaimana Bu? Saya sangat bertanggung jawab untuk melatih untuk meningkatkan kompetensi diri saya, terutama sebagai guru ya. Ada 4 hal tadi yang saya tingkatkan. Ada pedagogiknya, saya harus meningkatkan profesional saya harus meningkatkan kepribadiannya dan sosialnya juga gitu kan. Terus untuk supaya pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi lebih baik, lebih efektif. Tentunya lebih bermakna ya Bu ya. Nah, dan kita juga mungkin sebagai tadi Ibu bilang kan ingin menjadi fasilitator gitu ya Bu, sebagai fasilitator yang baik di kelas gitu ya selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Duh Bu, ini udah gelap, udah banyak kali lintas. Ini maaf Ibu pulangnya jadi kesorean. Nggak apa-apa. Iya, mungkin percakapan praobservasi sudah cukup ya Bu ya kita laksanakan. Tinggal kita besok eksekusi ya Bu, tinggal melaksanakan kegiatan supervisi akademik, melakukan kegiatan observasi di kelas. Oke, Ibu semangat ya. Mudah-mudahan ibunya sehat. Amin, dan amin. Semua kegiatan Ibu bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan ya Bu ya. Ya mungkin sekian percakapan praobservasi yang kami lakukan. Saya dengan Durian dan ini rekan guru saya Ibu Indah sebagai guru mata pelajaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat semuanya. Yang tidak sekolah hari ini berarti ada Ahmad Nurul sakit, Ilham Alfa dan Yomi masih sakit ya. Mudah-mudahan segera Senin mau sekolah. Berarti semuanya sudah mulai lengkap. Tinggal Ilham ya. Mudah-mudahan segera Oke, biar pundaknya tidak pegal, tasnya boleh disimpan ya. Hari ini kita mulai belajar lagi setelah sekian pertemuan tidak bertemu ya. Kemarin hari Jumatnya lumayan sering terganggu. Ya, hari ini kita masih memperdalam materi tentang SPL. Jadi ingat tuh naon sih SPL itu ya? Variabel. Nah nanti pada saat mempelajari materi lanjutan dari SPLTP ini, Ibu harapkan adalah satu, kalian bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dan dibuat menjadi model matematika atau kalimat matematika. Nanti bekerjanya secara berkelompok dengan teman-temannya. Kalau nanti di akhir pembelajaran setelah tuntas menyelesaikan masalahnya, nanti kita membuat video ilustrasi yang akan diupload di Instagram atau TikTok. Instagram atau TikTok. Jadi YouTube. Oke, karena banyak punya TikTok, ya karena sekarang kita kan lagi apa-apa TikTok, ya kan mau makanan TikTok, ya kan mau spill dia TikTok, ya kan. Kita pakai
dibagikan dan KPD belajarnya menggunakan KPD yang diberikan. Sekarang silakan berkumpul dengan teman kelompoknya yang kumpul terakhir sebagian presentasi. 1. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rian Apriani, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Darangda. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Indah yang sudah selesai melaksanakan supervisi ya Bu di kelas atau kegiatan observasi, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Bapak Ferry selaku PP CGP Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Nah, baik Bu Indah, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah masih sehat dan akan sehat insyaallah. Amin, semoga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Ya Ibu, terima kasih kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya Bu. Kegiatan supervisi di kelas, alhamdulillah kalau saya lihat kegiatan KBM-nya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ini Bu, saya ucapkan terima kasih juga Bu Indah berkenan sekarang melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan kegiatan supervisi kemarin? Setelah melaksanakan supervisi kemarin, alhamdulillah saya lega ya, akhirnya bisa melakukan desain pembelajaran yang sudah saya rancang dan terlaksana di kelas tersebut, meskipun belum bisa betul-betul sempurna karena beberapa kendala mungkinnya dengan keadaan kelas dan sebagainya. Perasaannya pun saya senang juga, targetnya lumayan tercapai selama supervisinya. Jadi Ibu selain senang Ibu juga lega ya Bu ya. Baik Bu, sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi atas kegiatan observasi yang kita laksanakan kemarin. Terus bagaimana tindakan umpan balik dan juga refleksi hasil KBM yang sudah dilaksanakan. Nah, berdasarkan hasil observasi, bisa Ibu ceritakan gimana KBM yang sudah dilakukan menurut Ibu bagaimana itu? Untuk kemarin pada saat KBM, alhamdulillah setiap langkahnya sudah terlaksana dengan sesuai rencana saya. Jadi desain pembelajarannya terlaksana, lalu tujuan selama pembelajarannya pun dan setelahnya juga tercapai juga. Iya. Waktu pas praobservasi kan Ibu cerita ya bahwa pada kegiatan supervisi itu Ibu ingin memperbaiki literasi ya Bu ya, literasi siswa terhadap mata pelajaran matematika ya. Nah, gimana Bu setelah menerapkan pembelajaran tersebut, apakah sudah puas atau belum? Sudah, alhamdulillah lumayan puas, tapi masih ingin ada yang ditingkatkan lagi dari cara saya mengajarnya, dan target untuk para siswanya pun masih ada yang ingin saya laksanakan lagi. Yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini apa ya Bu? Kita menemukan solusi ya Bu ya, dari yang kemarin yang masalah literasi itu ya Bu. perihal literasi itu kita temukan solusinya sekarang. Ya, yang saya lihat ya Bu, waktu pas kegiatan supervisi yang kita laksanakan di kelas 10 MIPA 6, terlihat anak-anak sudah aktif ya Bu ya. Mereka mau membaca soal dengan teliti dan Ibu membagi mereka ke dalam beberapa kelompok, dan mereka juga terlihat antusias dalam mengerjakan semua LKPD yang Ibu buat ya. Terkait KBM yang Ibu lakukan tersebut, apakah ada kendala Bu? Kendalanya lebih di ruangan sih. Jadi ruangannya waktu itu kebetulan mendapatkan ruangan yang cukup kecil gitu untuk ukuran berkelompok seperti itu, dengan mobilitas anak yang lumayan pergerakannya banyak.
Nah, Kendalanya kebetulan ada di memang sana. kelas 10 MIPA 6 ini salah satu kelas yang sering moving Iya, class ya Bu moving ya. class. Iya. Yang menjadi kendala itu kan tadi Ibu bilang bahwa kelasnya mungkin kurang luas ya. Kalau mau menerapkan pembelajaran berkelompok ya. Nah, apakah KBM yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan ekspektasi yang Ibu harapkan atau Ibu rencanakan tidak? Alhamdulillah, jadi setiap pembelajarannya, setiap langkah pembelajaran sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, yang sudah didesain. Jadi kalau menurut saya sudah terlaksana, semuanya sudah sesuai dengan target saya. Ya, ya alhamdulillah ya Bu ya. Memang kalau sebelumnya memang gimana Bu anak-anak? Jadi sebelumnya itu mereka belum terbiasa dengan membaca perintah dalam soal, belum sistematis dalam penyelesaian masalah gitu. Jadi mereka ketika mendapatkan permasalahan langsung ke angka gitu mencarinya, bukan ke perintahnya apa, dicarinya apa gitu. Iya. Makanya di sana saya ingin meningkatkan literasi dari anak-anaknya gitu. Iya. Kalau misalkan ya Bu ya, dari yang dalam menerapkan desain pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tersebut, cukup tidak Bu 4 jam pelajaran? Untuk KD Ya, untuk dan melaksanakan semua langkah-langkah pembelajaran yang Ibu buat sesuai dari desain ya. pembelajaran yang Ibu buat gitu. Kemarin alhamdulillah cukup sampai 4 jam pelajaran, sampai kita closing, sampai ambil kesimpulan, sampai mereka mulai menyadari pentingnya literasi seperti apa. Kemarin 4 jam pelajaran lumayan cukup. Jadi tidak butuh ini ya Bu ya, tidak butuh tambahan waktu gitu. Iya, sudah cukup. Nah, ini Bu terkait rencana ke depannya bagaimana nih Bu pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Nah, untuk selanjutnya saya ingin coba nih desain yang di kelas MIPA kemarin, di kelas yang lainnya, tapi dicobakan di KD yang berbeda gitu. Kalau kemarin kan kita full materinya, materi yang sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nanti ingin mencobakan desain ini ke KD yang lainnya gitu. Oh, jadi Ibu ingin mencoba menerapkan desain pembelajaran, model pembelajaran yang Ibu buat pada KD tersebut diuji cobakan di KD yang lain. Iya. Nah, itu sudah bisa menjadi sebuah PTK tuh Bu. Lumayan. Jadi Ibu bisa punya PTK 1 ya, itu dari kegiatan yang Ibu lakukan. Kalau boleh, saya boleh nggak Bu ikut lagi di kelas? Mengamati sama kembali mengikuti pembelajaran Ibu gitu untuk mengetahui progres ke depannya gitu ya terkait kemampuan literasi anak di pembelajaran matematika ya. Nah, kalau misalkan Ibu menilai diri gitu ya Bu ya. Kemarin kan waktu pas di praobservasi Ibu katanya ada di level 6. Nah, kalau sekarang setelah melaksanakan kegiatan observasi gimana Bu? Ibu ada di level berapa? 8 saja cukup kali ya, 8 karena target saya kan tadinya literasi tercapai dan lumayan anak-anak kan meningkat nih literasinya. Saya ingin pegang angka 8 lulus ikut dari saya saat ini. Ya, ya mudah-mudahan nanti setelah Ibu menerapkan proses desain pembelajaran yang Ibu buat tadi ya di kelas yang lain dengan KD yang berbeda, Ibu bisa dapat angka 10 gitu ya. Amin. Atau 100. Nah, saya tunggu ya Bu ya kabarnya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa ada di kelas Ibu dan mengikuti progres dari kegiatan Ibu gitu ya. Terima kasih Ibu sudah mau laksanakan percakapan pasca observasi terkait kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan di kelas kemarin. Nah, mungkin itu Pak percakapan pasca observasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu ya, pada kesempatan kali ini
kita telah bisa melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya, Iya Pak. yang telah dilakukan oleh Ibu yang berperan sebagai supervisor Iya. terhadap teman sejawat di sekolah Ibu ya. Dalam hal ini tadi Bu siapa? Ibu Indah Pak. Bu Indah, guru mata pelajaran Matematika. Kebetulan yang kita bahas hari ini adalah refleksi sebetulnya Bu ya. Iya. Jadi kita merefleksikan apa yang Ibu lakukan atau kegiatan Ibu pada saat melakukan pasca observasi. Iya Pak. Pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik yang telah Ibu lakukan. Nah, ada beberapa catatan Bu. Di dalam kegiatan supervisi ini kan kita fokusnya ke metode ya, metodenya dengan metode coaching. Iya. Nah, di mana di dalam metode coaching itu kita mainnya diskusi aja, refleksi Bu ya. Iya. Bahwa ada sistematika Bu, ada Iya. sistematika yang harus kita pakai, kita gunakan dalam ketika kita melakukan supervisi. Iya. Apa yang Ibu ketahui? Pakai metode apa? Pakai tahapan Tirta Pak. Ya, yang Tirta kan Iya. dipelajari kan di modul berapa tuh? Modul 2.3. Modul 2.3 tentang supervisi akademik ya. Nah, setelah saya amati tadi observasi Bu ya, Iya. di kegiatan apa namanya, kegiatan pasca observasi, kalau di pra observasi dan kegiatan supervisinya kan saya hanya lihat video Bu ya. Iya. Jadi saya mengamati di kegiatan pasca observasinya. Gini Bu, tujuan kita untuk melaksanakan refleksi ini Ibu mau ngapain? Mengetahui teknik coaching saya Pak. Oh, ingin Meningkatkan bagaimana caranya meningkatkan teknik coaching gitu. Dengan rekan sejawat. Iya. Untuk Karena kan memang kalau misalkan menjadi seorang supervisor gitu ya Pak ya, harus bisa mengcoaching rekan kan. Nah ini mungkin salah satu kemampuan yang masih banyak harus saya tingkatkan gitu. Jadi Teknik intinya Ibu ingin meningkatkan teknik coaching Iya. di dalam kegiatan supervisi akademik ya. Supaya Mungkin bisa ini Pak, jadi supaya bisa membantu rekan saya dalam menemukan potensinya gitu ya Pak ya, dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya, supaya saya bisa membantu dia gitu. ya, sama-sama ya. Iya. Sama-sama guru yang berperan sebagai yang disupervisi juga nanti punya pengalaman baru. Ibu juga menambah ilmu ya, Iya. sama-sama jadi sharing lah. Nah, kemudian nanti yang harus kita sepakati juga Bu di dalam kegiatan ini, di dalam refleksi ini, di akhirnya nanti Iya. Ibu mengharapkan apa dari kegiatan kita refleksi ini? Ya awalnya Nanti misalkan kemampuan coaching saya ada di level 6 bisa meningkat ke level 8 misalkan Pak. Jadi ada peningkatan terus gitu dalam teknik coaching saya. Ada Sehingga progres. bisa ada progres dan bisa melakukan proses supervisi dengan baik gitu, dengan optimal, dan tentunya yang paling utama rekan saya yang di coaching itu terbantu gitu Pak. Oke. Nah, kemudian dari rangkaian kegiatan supervisi akademik Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dan atau yang Ibu rasakan? Ya itu terutama ya Pak, ternyata menjadi seorang supervisor itu harus memiliki kemampuan dalam memotivasi rekan sejawat gitu ya Pak ya. Terus harus bisa memiliki kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dia itu bisa mengenali potensi dia, bisa juga mengenali solusi gitu terhadap permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi sejauh ini Ibu bisa merasakan bahwa
ya dalam tahapan tirta itu terutama yang mengidentifikasi masalah ya Pak, itu kan harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah mungkin itu harus masih terus digali gitu, ditingkatkan kembali. Ditingkatkan kembali. Oke. Nah kemudian dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan dari supervisi akademik bisa menginspirasi Ibu ya, untuk mencapai tadi yang Ibu harapkan? Bisa Pak, ada hikmahnya gitu. Ya semakin menebal aja pemahaman saya mengenai supervisi akademik gitu. Misalnya? Misalnya yaitu tadi misalkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan coaching kita harus salah satunya ya meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Jadi progresnya tadi kan Ibu ingin meningkatkan kapasitas Ibu sebagai seorang coach ya. Iya. Terutama dalam kegiatan supervisi akademik. Kita fokusnya ke situ, mendapatkan beberapa inspirasi, mendapatkan beberapa pengalaman baru, sehingga apa saja yang bisa Ibu pahami yang nantinya bisa yang bisa meningkatkan kompetensi itu. Iya. Coba dari pengalaman ya, dari pengalaman ya harus empiris. Banyak belajar gitu ya Pak, harus banyak belajar, berlatih. Berarti tidak boleh cukup puas dengan melakukan kegiatan supervisi pada rekan sejawat satu kali saja. Jadi harus dilatih terus kemampuan tersebut, kita coba dengan rekan sejawat yang lain sehingga potensi yang ada di dalam diri saya pun keluar gitu Pak. Kan istilahnya ada istilah kalau terbiasa jadi bisa gitu Pak. Nah sementara ini kan kalau sekarang hal-hal seperti ini kan masih baru untuk saya, jadi tentu kemampuan saya pun masih kurang gitu. Tapi kalau sejalannya waktu nanti akan semakin meningkat. Ada hal lain selain selain Ibu berlatih. Ada hal lain berkomunikasi nggak? mungkin Pak dengan rekan sejawat CGP yang lain supaya keterampilan kita semakin terlatih itu tadi. Kan kadang-kadang supaya bisa dapat inspirasi juga dari teman gitu Pak, dari rekan CGP lain. Kalau misalkan sumber referensi? Referensi misalkan dari pimpinan di sini Pak, kan bisa menjadi tempat inspirasi gitu ya, tempat konsultasi juga. Kan beliau sering melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Nah ini pengalaman-pengalaman beliau selama melaksanakan kegiatan supervisi akademik bisa saya serap gitu Pak ilmunya gitu. Semua itu sudah dilakukan? Sejauh ini sudah Pak. Sudah dilakukan. Ya. Artinya apa yang Ibu harapkan semuanya kan sudah dilakukan. Ibu sudah menemukan sendiri apa yang harus Ibu lakukan, kemudian action. Nah jawabannya kan sudah ketemu sendiri ya. Nah kemudian kedepannya nih kita bicara ke depan untuk lebih meningkatkan lagi targetan Ibu itu mau seperti apa, mau bagaimana? Kedepannya mungkin tidak cukup dengan kegiatan guru penggerak ini ya Pak. Saya akan mencari diklat-diklat yang lain, pelatihan-pelatihan yang lain yang bisa menebalkan pemahaman saya mengenai coaching melalui tahapan tirta, terutama ya Pak, supaya bisa melaksanakan kegiatan supervisi akademik menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas, dapat membantu rekan saya dalam menemukan permasalahan yang dia alami dalam proses pembelajaran. Terus yang berikutnya menebalkan pemahaman saya dengan melihat inspirasi dari senior, misalkan dari rekan sejawat atau dari rekan-rekan CGP yang lain terkait praktik baik supervisi akademik. Ya, oke. Nah artinya kan apa yang menjadi harapan Ibu
dari kegiatan supervisi akademik ini kan sudah alhamdulillah sudah ada peningkatan, sudah ada peningkatan lumayan Pak, dari yang asalnya tidak tahu apa-apa jadi sedikit tahu dan sekarang semakin menebal karena sudah mempraktekkan secara langsung Iya, gitu. praktek sendiri, ya, mempraktekkan sendiri itu pengalaman yang sangat berharga ya. Iya. Jadi kesimpulannya apa Bu? Ya, kesimpulannya bahwa praktek supervisi akademis ini tidak cukup kita hanya memahami teori saja, tapi harus mempraktekkan secara langsung. Nah, mempraktekkan secara langsung ini kita akan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Kelebihan kita harus kita pertahankan, kekurangan kita harus kita cari solusinya dalam mengatasi kekurangan tersebut sehingga kita bisa memberikan pelayanan supervisi akademik, pelayanan coaching terhadap rekan sejawat misalkan, atau misalkan di kelas terhadap murid sehingga bisa menjadi pemimpin pelajaran yang baik gitu, Pak. Jadi sudah ketemu jawabannya ya Iya. dari pengalaman Iya. yang sudah Intinya dilakukan. belajar terus Iya, ya Pak, kan? belajar terus dan mempraktekkan gitu Iya. supaya terbiasa. Oke. Iya. Cukup ya. Iya. Permasalahannya sudah selesai, Iya. udah ketemu sendiri. Iya. Nah, jadi artinya bahwa kegiatan supervisi akademik ini dengan metode coaching sebetulnya sudah Ibu pahami. Hanya saja mungkin Dalam mempraktekannya masih perlu banyak berlatih gitu. berlatih, kemudian banyak membaca, intinya Iya. banyak membaca sumber-sumber referensi yang relevan. Di modul juga sebetulnya Udah cukup ya Pak? udah cukup. Tinggal prakteknya. Bukan udah cukup sih, sebetulnya udah memenuhi Target gitu. target ya, tinggal kita kembangkan lagi Iya. lah untuk kedepannya Iya. biar lebih Supaya semakin menebalkan ya. supaya lebih mahir ya. Dan tetap semangat untuk Iya. belajar terus. Siap. Bapak, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih atas waktunya Alhamdulillah. sudah bisa hadir di SMA Negeri 1 Darangdan. Oke. Udah cukup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.